Percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Percayalah bahwa malaikat-malaikatnya yang adalah utusannya datang ke pintu rumahmu, pintu komunitasmu, membawa seluruh kebutuhanmu untuk hidup baik, untuk hidup bahagia, dan untuk hidup dengan damai sejahtera, dan akan mengakhiri harimu dengan senyum bahagia. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah Iman. Salam sehat dan selamat berpuasa. Prapaskah, saatnya kita mengizinkan Tuhan masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam komunitas kita, masuk ke dalam rumah kita, bekerja dalam kehidupan kita yang baru, hidup baru yang diwarnai atau ditandai dengan doa, meditasi, pantang puasa, dan berbuat baik kepada sesama kita, mereka yang sungguh sangat memprihatinkan ketika kita tidak mempunyai sesuatu yang bisa diberikan. Kita berdoa bagi mereka. Bila kita mempunyai berkat, kita bisa berbagi kepada mereka. Prapaskah adalah saat di mana kita mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hati kita yang baru, yang penuh dengan intensi-intensi. Kita juga mohon Tuhan bekerja atas doa-doa kita yang merindukan perdamaian antara negara-negara yang sedang konflik, perdamaian di antara negara-negara yang sedang berperang, agar perang dihentikan dan damai ditegakkan. Prapaskah adalah saat di mana kasih karunia Allah disempurnakan kepada kita, dipenuhi dalam hati kita, dilimpahkan dalam hidup kita. Prapaskah adalah saat penuh rahmat, maka jangan pernah melewatkan masa Prapaskah ini, yang adalah 1 tahun 1 kali, yang boleh kita jalani di dalam doa, pantang puasa, dan berbagi kasih. Karena inilah saat-saat di mana kita ambil bagian di dalam perjalanan salib Tuhan Yesus, ambil bagian di dalam penderitaan Tuhan Yesus, sehingga nanti pada hari raya Paskah nanti kita benar-benar merasakan sebuah peziarahan batin, sebuah perjalanan rohani yang benar-benar kita jalani di dalam cinta, di dalam hati yang bahagia, dan di dalam solidaritas dengan Yesus yang disalib dalam pengorbanan orang-orang kecil yang tak berdaya, yang sungguh membutuhkan cinta dan perhatian kita. Prapaskah, kita dipanggil untuk menjalani kehidupan doa yang lebih teratur, menjalani pantang dan puasa lebih teratur, menjalani kehidupan yang lebih benar di hadapan Allah. Yesus mengajarkan kepada kita rahasia doa. Doa adalah saat di mana kita memasuki ruang, memasuki keheningan batin kita. Itulah sangat penting bagi kita, keheningan. Karena dengan keheningan kita dapat mempunyai waktu yang cukup untuk berdiam di bawah kaki Tuhan seperti Maria, berdoa dan bermenung. Rahasia doa yang diajarkan Yesus dapat kita lihat dalam Injil Matius bab 6 ayat 6.
Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Inilah rahasia doa dari Yesus. Kita masuk rumah, masuk kamar, tutup pintu, dan mulai berdoa. Masuk ke dalam jiwa, semakin hening, dan berkomunikasilah kepada Allah dan dengarkanlah suaranya. Prapaskah adalah saatnya kita keluar dari kebisingan dunia ini. Kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita selama ini. Kita keluar dari keramaian. Kita keluar dari kecenderungan-kecenderungan manusiawi kita dan mengabdi kepada Tuhan dalam doa, dalam meditasi, dalam mati raga. Kita menyibukkan diri dengan membangun komunikasi, relasi dengan Tuhan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, di dalam batin kita, di dalam keheningan kita, dan percaya kontaknya, tulisan kita langsung menuju Bapa di surga. Didukung oleh keadaan batin kita yang penuh dengan doa, penuh dengan intensi, dan penuh dengan kerinduan untuk kembali kepada kekudusan, kembali kepada kesucian jiwa kita, seperti sedia kala dalam rahim ibu kita telah dikuduskan. Inilah saatnya, saat yang penuh dengan rahmat, saat yang penuh dengan kasih karunia, kita kembali kepada Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan melalui gerejanya, menghimbaukan kepada kita secara bersama-sama pada waktu yang sama untuk masuk di dalam masa prapaskah, masuk di dalam doa, renungan, dan meditasi untuk semakin merapat kepada Allah, semakin mendekatkan kepada Dia, sehingga segala sesuatu menjadi benar karena kita telah berkomunikasi dengan Dia di dalam keheningan. Prapaskah saatnya kita dipanggil oleh Tuhan untuk menatap keluar, melihat ke kiri, melihat ke kanan, melihat saudara-saudara kita yang miskin, yang terlantar, yang tak punya apa-apa, dan yang tak punya siapa-siapa. Kita bersedekah, kita membagikan berkat-berkat yang ada pada kita kepada mereka. Bagi yang jauh di daerah-daerah konflik dan di daerah-daerah perang, yang miskin dan kelaparan, yang tak punya tempat tinggal, kita berdoa bagi mereka. Karena kita mengingat mereka di dalam doa, karena kita mengingat mereka di dalam keheningan, di dalam meditasi, di dalam pantang puasa, kita ingat mereka, maka kita berbuat sesuatu bagi mereka. Maka prapaskah saatnya kita melihat kepada tetangga kita, melihat kepada sesama kita yang sangat membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita, uluran tangan kita, doa-doa kita. Jangan pernah melewatkan masa prapaskah ini tanpa berbuat kasih,
tanpa berbagi kasih. Semoga renungan singkat tentang Prapaskah menjadi inspirasi dan semangat bagi saudara dan sahabat mengisi hari-hari peziarahan batin kita ini dengan lebih semangat lagi, lebih antusias lagi, dan semoga semakin merapat dengan kerajaan surga. Terima kasih, Tuhan memberkati.